Kemana kalau ini dah bakat gua pernah kalau bakat ay aku kan dia akan nanti tidak pernah kayak ini kayak aku yang itu yang ada di dalam hati dan pikiran kami yang berasal dari lawanmu yaitu iblis. Kami thanking dan usir dia keluar. Kami mau Roh Kudus hadir di dalam ruangan ini. Kami mau Yesus Kristus hadir di dalam ruangan ini. Kami mengundang Roh Kudus hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami. Karena waktu ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kepada MC Ibu Wati selalu mengarahkan, membawa hati dan pikiran ibu-ibu ini kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Juga teman sepelayanan, Ibu Ketua Koordinator yang bersama dengan kita pada pagi hari ini. Selamat untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya mau kita memberikan salam kepada samping kiri kanan kita sambil senyum dan katakan selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai kalani letumin amolekan alu datang imiaran nini jakada nak kurmata ammo kung hingaling amo. Jangan muka murung tetapi senyum. Berikan senyum kepada samping kiri kanan. Karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Dengan senyum itu Roh Kudus akan masuk di dalam setiap hati ibu-ibu dan saya pada. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak mungkin kami ada di tempat ini. Mungkin kita sudah di mana tidak tahu. Tetapi apapun yang terjadi di samping kiri kanan kita, tetapi karena hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Tadi lagu tua karena Yesus luar biasa. Sekali lagi berikan aplaus untuk Tuhan Yesus. Yang terdapat di dalam kitab Injil Lukas pada pasal yang ke-22 ayatnya yang kita baca dulu, buka dulu. Pasal 22 mau semua buka dulu supaya tidak boleh ada yang bunyi-bunyi kitab. Injil Lukas pada pasal yang ke-22 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang 46. Saya akan membacakannya di sini. Mama-mama yang ada bahasa Damal bisa siap. Damal kali jangan dia mak nodong atau naik. Indonesia kali baca kami yang Damal kali baca ya tong. Buroy atau manador siap. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari
langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sudah lanjut masuk doa, jadi tidak apa-apa sudah. Ya, setelah berdoa, waktu kita pulang 1 bulan kemudian, anak kecil punya suara yang dia minta tolong untuk itu. Anak kecil ini dapat tabrak dengan truk. Lalu kerusuhan terjadi di daerah itu. Itu tanda yang Tuhan sudah kasih tunjuk. Kalau kita berdoa waktu itu tidak mungkin terjadi. Kita sudah menghancurkan kuasa iblis itu dalam nama Yesus. Jadi tidak mungkin terjadi. Tapi karena kita tidak berdoa, kita sudah lepas doa. Cuma yang anak kecil minta tolong. Hancur. Perutnya keluar. Jadi anak-anak di situ tuh, yang keamanan di situ tuh, kita kok anak-anak sendiri. Tidak seperti kita di sini. Siapa sih menjadi keamanan? Kita punya anak-anak. Mereka itu luar biasa yang jadi keamanan. Mereka datang sumbangkan kami dengan uang. Mereka yang jadi keamanan waktu itu tuh mereka kompak karena anak itu dapat apa? Itu kompak sampai sopir truk itu mati hari itu coba. Sampai kerusuhan besar saja. Itu Tuhan kasih tunjuk yang kita bisa lihat. Nah kecil itu siapa punya anak sampai sendiri belum ambil data. Nanti kalau saya kena diri baru saya tahu. Ini tanda-tanda zaman yang sedang terjadi saat ini. Tetapi apa maksud Tuhan? Kita harus tanya kepada Tuhan dalam doa. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian dari kesimpulan kita akan membacanya dari Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke 14 dan 15. Jadi kalau lain Yohanes, dan boleh tembok Yohanes pasal Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ya, terima kasih. Ini percakapan antara perempuan Samaria dan Tuhan Yesus waktu itu. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus waktu berdiri di sumur yang digali oleh Yakub, itu perempuan Samaria ini dia mau timba air baru bawa apa namanya itu, kalau di sini ya tempayan, yang kita di sini bilang jerken atau apa yang biasa kita angkat air itu, ya dia bawa untuk dia timba air. Ternyata sampai di sumur itu Tuhan Yesus sudah dari duluan ada di situ. Sebelum perempuan Samaria timba air, Tuhan Yesus katakan begini, "Hai perempuan, timba air itu untuk saya." Perempuan ini dia bilang begini, "Kamu siapa? Kamu orang Samaria kah? Orang Samaria tidak bisa minum air di dalam satu botol dengan kita."
Tuhan Yesus bilang, yang saya akan berikan kepada Anda itu adalah air yang hidup, air yang kekal, yang tidak pernah akan haus lagi, yang tidak pernah akan cari lagi. Bukan seperti air yang ibu mau timba baru bawa ini, bukan air yang berasal dari sumur ini, tetapi aku akan memberikan air kehidupan. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah air hidup yang kekal. Ketika kita minum air ini setiap hari, kita tidak pernah akan mengalami kelaparan. Roh kita selalu diberikan makan oleh makanan rohani, maka kita tidak pernah akan mengalami kelaparan sama sekali. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus berkata juga kepada perempuan ini, perempuan Samaria yang tidak ada namanya, adakah suamimu? Kalau dibilang adakah suamimu dan bertanya kepada perempuan ini, maka hubungan antara manusia atau perempuan dengan air kehidupan atau dengan firman Tuhan atau dengan Allah itu ada hubungannya dengan suami, ada hubungannya dengan bapak. Perempuan ini dia jawab, dia bilang, saya tidak punya suami. Tuhan Yesus katakan, ada 4 suamimu. Dia langsung kaget. Kalau tahu dia Tuhan orang ini, berarti ini orang ini Tuhan Yesus yang pernah diceritakan oleh orang tua kita, ya, keturunan Abraham juga, dia paham bagian kita. Dia bilang, oh berarti sekarang baru saya paham. Aku akan memberikan air yang hidup, yang tidak pernah lapar lagi, yang tidak akan pernah haus lagi, yang tidak pernah berkesudahan, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah kering. Itu adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, yang dimaksud oleh Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita memanggil suami kita di pagi hari, memanggil anak-anak kita di pagi hari, kita duduk bersama-sama, atau di malam hari duduk bersama-sama, kita membuka Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu, berdoa kepada Tuhan. Kehadiran Allah Roh Kudus terjadi pada saat itu. Ini Yesus bertanya suaminya, di manakah suamimu? Berarti hubungan untuk kita masuk, perempuan-perempuan masuk di dalam kerajaan surga, kunci, salah satu kunci itu ada pada suami. Kalau kita melawan suami, berarti kita salah. Perempuan adalah penolong. Dalam kitab Kejadian, perempuan adalah penolong. Kita menolong suami kita supaya suami kita sukses, dia menjadi orang besar. Segala sesuatu kita siapkan supaya suami jadi orang besar, suami jadi pemimpin, suami menghasilkan sesuatu dan membahagiakan istri dan anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus sudah berbicara dan bertanya kepada perempuan ini, perempuan Samaria, di manakah suamimu? Katanya suaminya 4, kata Tuhan Yesus. Sedangkan kata perempuan itu, tidak ada suamiku, saya tidak punya suami. Berarti di dalam Alkitab tidak menjelaskan. Berarti pernah perempuan ini dia kawin dan lepas, atau pernah mungkin kawin 1, kawin 2, kawin 3 dan kawin 4 dan lepas. Yang kelima itu mungkin apa yang dia kawin setidak kali, tidak dijelaskan di sini. Itu sebabnya hubungan untuk semua pelayanan perempuan, jangan kita merasa diri kita hebat, jangan kita merasa kita ini luar biasa. Karena suami saya tidak sekolah, saya sudah sekolah jadi saya hebat. Karena suami saya tidak kerja, saya kerja jadi saya hebat. Kok cuci piring ya? Kok cuci pakaian ya? Tidak bilang bapak, tidak bilang bapak, bisa tolong saya kah? Kalau memang sibuk, kalau bilang ya terima kasih. Luar biasa. Kalau suami-suami yang selalu menolong kita, hebat, yang membantu kita, kerjasama artinya. Tetapi jangan jadikan suami itu seperti penolong. Jangan suruh dia cuci pikiran terus, jangan suruh dia cuci pakaian terus. Tidak. Karena kunci untuk masuk di dalam kerajaan surga salah satunya ada di dalam tangan suami. Ini Tuhan Yesus sudah bicara. Itu sebabnya ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Dia bisa menolong kita sebagai penolong. Kita selalu ada di sampingnya, menyiapkan segala-galanya, menyiapkan makan, menyiapkan minum, pakaian, tempat tidurnya. Ibu terkasih Ibu Lydia Pigome yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati atas menerima surat dan mengizinkan saya datang ibadah pada hari ini bersama-sama dengan mama yang ada di koordinator Amusa. Di sini saya tidak akan bicara panjang lebar, hanya sebagai ucapan terima kasih sampaikan kepada Ibu Departemen yang bisa hadir bersama kami di hari ini. Tidak sekedar hadir saja, tetapi memberikan kami pencerahan, memberikan kami apa yang harus kami lakukan di tengah situasi kita yang semakin kacau. Kalau kita duduk merenung dengan lihat keadaan Papua ini, kita menangis ya. Kita bisa hanya menangis dengan situasi kita di Papua sekarang ini. Dan itu satu kekuatan yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan, supaya kita terus berteguh di dalam doa. Doa akan menyelesaikan pergumulan persoalan masalah kita, baik pribadi kita, keluarga, rumah tangga, bahkan seluruh tanah Papua. Kita bersyukur juga firman Tuhan itu suatu kekuatan yang dapat menguatkan kami ketika kami memang jatuh sakit. Firman itu dia menguatkan, dia membuat kita berdiri lagi, tegak lagi, terus berdiri lagi, melangkah lagi. Firman Tuhan luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Departemen yang sudah datang memberikan kami kekuatan untuk kami terus maju, jangan menyerah dengan keadaan kita, tapi kita terus maju dengan doa, merenungkan firman Tuhan. Hargai lagi yang di atas kita, di rumah suami, pemimpin kita hargai. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tadi saya menangis dalam doa kita. Saya ingat kembali itu Presiden Gidi, dia punya kata-kata yang video yang sedang beredar itu, nagatio, wonok nagatio. Itu sambutan dia di acara yang luar biasa. Muk nagatio. Sudah, mereka sudah bawa pergi, sudah pergi. Baru dia bilang lagi, sekarang bagaimana pendeta-pendeta, kamu nanti lakukan apa ketika saya dan sinode lain juga dibawa pergi karena rencana mereka, kami ini juga akan dibawa. Apa yang akan kamu lakukan? Pendeta gembala tidak punya kekuatan. Ini untuk kita semua. Mari kita terus berdoa. Kita terus berdoa. Kita dalam tekanan. Kita punya Tuhan yang peduli kami.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah datang mengingatkan kami, tuh kami terus berdoa lagi, dan terus berdoa, terus mencintai firman Tuhan, karena itu kekuatan kami orang Papua, kekuatan kami mama-mama untuk menghadapi tantangan yang ada ini. Ya, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk departemen yang mulai hadir bersama kami di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali lagi melakukan pelayanan. Tongkat yang sudah kasih, Tuhan yang kasih, Tuhan akan menyertai dalam pelayanan selanjutnya. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih lagi kepada ketua-ketua biro yang sudah datang bersama saya. Kita duduk bersama, kita sudah membicarakan untuk kegiatan hari ini, dan hari ini sudah berjalan dengan baik. Ketua biro dari BBK, Ibu Betty, dan badan pengurusnya, Tuhan Yesus berkati. Ketua biro dari Tembagapura, Bu Reka, dan badan pengurus, anggota Tuhan berkati. Ketua biro TBK Utara, Mama Dorcas, Ibu Roy, dengan semua anggotanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, hidup kita ini kesempatan. Saya tuh sakit tadi, saya tidak mau datang. Saya sudah sama ibu, saya tidak akan hadir sama ibu. Tetapi tidak, saya bilang tidak, aku harus siap mau pergi. Di sini ada obat. Ya, kalau saya sakit, saya tidur. Hanya pikiran saja yang pergi. Hidup ini adalah kesempatan. Saya harus pergi. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua yang sudah datang. Uang yang mama sudah keluarkan, beli makanan, siapkan air, yang siapkan tisu di meja, yang main musik, yang jadi WL, ibu yang ada keluar ini. Semua yang sudah datang, Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang akan memberkati. Itu saya percaya. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati. Dia akan mengisi dompet-dompet daripada mama, dia akan mengisi kembali. Dia akan memberkati semua mama yang setia memberi. Bagi Tuhan yang sudah memberi di kota ini, Tuhan akan memberkati. Sudah memberikan di ini, Tuhan akan memberkati. Kita memberi dengan hati yang sukacita, tidak akan kembali kosong. Tuhan akan berlipat gandakan. Kita akan berjalan dari satu daerah kepada daerah yang lain. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya menyangkut dengan kegiatan kita nanti, saya pikir mungkin sebentar kita antara biro-biro dengan departemen, mungkin khususkah kita duduk lagi, mungkin ada beberapa yang belum kita paham, kita duduk bicara lagi ya, antara departemen, Mama Reka, Ibu Betty, Mama Roy dengan Mama Dorcas. Sedikit waktu kita duduk lagi untuk kita bicara untuk bulan April ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya dengan jadwal koordinator yang ada, kita sudah rapat, biro dengan kami sudah rapat, itu nanti akan menyusul setelah kegiatan ini. Dari departemen ini jalan dulu, baru kita akan lanjut lagi. Mungkin itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati semua mama yang setia melayani Tuhan. Shalom.
Begitu luar biasa nomor yang 11 dari Jemaat Maranatha A. Semoga Tuhan tetap memberkati. Baik, kita masih